Halo sahabat rupa, kita sudah kembali ada di studio Patung Yusman dan di belakang kami ada latar belakang patung Jenderal Besar Sudirman dengan pengawal-pengawalnya. Kita akan bertanya lebih lanjut kepada Pak Yusman tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya ini, Pak. Pak Yusman, kenapa sih Pak Yusman tertarik ingin membuat patung Jenderal Besar Sudirman ini? Apakah karena sejarahnya, apakah karena perjuangannya, atau karena apa, Pak? Yang jelas saya bikin Pak Dirman itu satu adalah sejarah. Yang kedua, semangat dan perjuangan beliau ini mungkin salah satu di antara jenderal besar kita yang tidak pernah percaya sama musuh. Nah, bahkan beliau pun dipanggil ke Istana Negara waktu itu di tahun 49 ke Istana Yogyakarta. Beliau tidak mau berunding sama Belanda. Nah, tapi sebagai prajurit, sebagai bawahan dari presiden, beliau tetap datang jam kalau tidak salah jam 8 pagi, jam 11 beliau kembali ke bergerilya ke arah Wonosari, dan jam 2 berita itu Bung Karno dan Bung Hatta ditawan oleh Belanda. Nah, itu. Yang kedua, saya tertarik bukan hanya sekedar membuat patung Pak Dirman. Semangat, perjuangannya, terus satu lagi, beliau ini pahlawan yang tidak pernah menyerah dan tidak percaya. Karena sudah banyak contoh-contoh dari yang lain, misalnya seperti Diponegoro, Imam Bonjol, semuanya ditangkap Belanda atas pengkhianatan. Nah, pengkhianatan, semua pengkhianatan. Jadi inilah yang salah satu menginspirasi saya. Saya ingin membuat Pak Dirman sampai saya menjadikan Pak Dirman ini skripsi saya, studi komparatif yang kita ceritakan di belakang. Jadi Pak Dirman ini berjuang tidak memikirkan apa-apa. Istilahnya boleh dikatakan Pak Dirman berjuang tanpa pamrih. Nyawa pun dia serahkan untuk negara. Bagaimana anak cucunya nanti merdeka di belakang hari. Itu yang saya ambil dari Pak Dirman. Bahkan di tengah rasa sakit pun beliau tetap berjuang, Pak, ya, dengan cara bergerilya. Pak Yusman, di sebelah sana tadi sepertinya saya juga melihat patung tentang perjuangan Pak Dirman waktu bergerilya. Bisa Pak Yusman ceritakan kisah-kisah di balik pembuatan patung itu, Pak? Kalau patung Pak Dirman bergerilya itu banyak sekali. Bahkan beliau ini sampai ke Pacitan. Itu jaraknya dari Yogyakarta sangat luar biasa. Pacitan itu adalah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kita sudah buat monumennya di sana. Jadi di Pakis Baru. Pak Dirman hampir 3 bulan kalau tidak salah ngungsi di situ. Yang dikejar-kejar terus oleh Belanda. Nah, salah satu Pak Dirman yang pernah digendong itu bukan di buku, itu adalah pelaku sejarah. Jadi saking capeknya Pak Dirman dikejar-kejar oleh Belanda dengan pesawatnya, untuk menyeberang sungai saja Pak Dirman sampai tidak kuat, bahkan dia sampai digendong. Nah, salah satu prajurit yang menggendong Pak Dirman untuk menyeberang sungai, dan mobil yang dipakai Pak Dirman langsung dibakar di samping sungai itu. Nah, itu kisahnya. Siapa Pak nama itu prajurit yang menggendong Pak Sudirman? Apakah ada patungnya juga? Patungnya sudah saya buat, itu ada di Monumen Nawangan, Pakis Baru, Pacitan. Kita namanya mungkin yang jelas, yang paling dekat dengan Pak Dirman ada 3. Supardio Rustam, Cokro Pranolo, dan Dr. Suwondo. Nah, ini mungkin salah satu di antara itu yang menggendong, paling entah Cokro Pranolo, tapi yang jelas Pak Dirman itu digendong dengan berpakaian tentara, dan itu monumennya ada. Nah, di situ itulah perjuangan Pak Dirman. Karena beliau ini udah sakit. Jadi istilahnya boleh dikatakan Pak Dirman ini satu-satunya jenderal di dunia yang berjuang di atas tandu dengan paru-paru satu. Coba bayangkan. Itulah kisah-kisah itu yang menginspirasi saya, sehingga ini terwujud di Mabes TNI Cilangkap. Nah, itu di zaman Pak Panglima Pak Agus Suhartono yang pemprakarsa ini. Ini adalah
monumen terbesar seluruh Indonesia. Gitu. Demikianlah karena rasa terharu dan bangganya Bapak terhadap Panglima Besar Sudirman sehingga terwujud dalam karya besar ini Ya. Pak ya. Dan yang ini nanti akan dipamerkan di Galeri Nasional di bulan September, sahabat rupa. Jangan lupa. Sahabat rupa, kita akan bertanya lebih lanjut kepada Pak Yusman. Kenapa sih Pak Yusman menjadikan pahlawan kita Panglima Besar Sudirman jadi karya skripsi Pak Yusman waktu itu? Ya begini, sebetulnya saya dulu memilih skripsi itu tingkah laku manusia sebagai ide penciptaan seni patung. Nah, terus tidak jadi, terus akhirnya saya melihat lagi, konsultasikan sama dosen, akhirnya kok terlalu melebar gitu kan. Nah, saya datang lagi ke museum, yang tertarik saya awal mulanya saya tertarik ke Pak Dirman sebelum saya menggarap Pantai Pak Dirman bukan itu. Kenapa monumen yang ada di Bintaran Yogyakarta itu kudanya kecil, dan sekarang ada lagi monumen yang di Purwokerto kudanya besar. Dan akhirnya saya datang ke museum, saya lihat ternyata kuda yang dipakai oleh Pak Dirman untuk yang dinaiki Pak Dirman di Borobudur untuk memeriksa pasukan adalah kuda peranakan Pakistan. Kalau kuda peranakan Pakistan, kenapa di sini kecil? Nah, itulah salah satu yang membuat saya tertarik sehingga saya menulis studi komparatif Jenderal Sudirman Bintaran Yogyakarta dengan Sudirman yang ada di Purwokerto. Nah, itu awal mula saya menulis Pak Dirman. Dan di samping itu sambil berjalan saya wawancara, apa sih itu kalau tidak salah itu ada pangeling-eling katanya untuk mengingat Sasmita Loka. Apa itu Sasmita Loka? Sampai saya bertanyakan itu adalah bahasa apa, katanya bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta, itu pangeling-eling dan untuk diingat. Nah itu, dan akhirnya saya memilih skripsi tentang Pak Dirman. Itulah awal mula saya memilih Pak Dirman. Di situ saya harus mewawancarai Pak Sabtoto, guru saya membuat di situ. Dan di Purwokerto juga dosen saya juga yang membuat waktu itu Pak Sudarso SP, Profesor Sudarso SPMA. Tapi dengan tim beliau. Nah, itulah awal mula saya menggarap. Kenapa saya membuat skripsi tentang Pak Dirman. Dan itu juga yang memberi istilahnya ilham ke saya sehingga inspirasi Pak ya. Inspirasi. Nah, ternyata apa yang sudah kita lakukan dari awal ternyata baik juga belakangnya, sehingga di tahun 2013 saya diperintah untuk membuat monumen Panglima Besar terbesar di Indonesia. Nah, itu ceritanya yang diprakasari oleh pada waktu itu saya dengan Kapus Jarah Pak Rusdi Zaini, Brigjen Rusdi Zaini sebagai Kapus Jarah, dan Panglima kita yaitu Pak Agus Suhartono sebagai Panglima waktu itu dari Angkatan Laut, Panglima RI. Itulah yang menyuruh dan memerintah kita untuk menjadikan Panglima Besar Sudirman sebagai monumen terbesar di Indonesia. Data-data apa yang Pak Yusman bisa gali yang dimasukkan ke dalam bahan skripsi itu Pak tentang Jenderal Sudirman ini? Ya, yang jelas setahu saya kalau kuda Sudirman itu kalau peranakan Pakistan itu kudanya tinggi. Itu satu. Kenapa ada kuda di Purwokerto yang tinggi, tapi kok ada kuda Jenderal Sudirman yang di Bintaran itu kok kecil? Nah, ini saya harus kemana saya harus bertanya data ini. Dan ternyata ketika saya dibimbing oleh 11 dosen untuk skripsi, saya harus tanyakan siapa yang membuat kuda di Bintaran Yogyakarta. Jadi itu nanti ternyata di Bintaran itu yang membuat itu Pak Sabtoto. Jadi saya harus wawancarai Pak Sabtoto. Nah, ini kenapa kuda di sini jadi kecil? Kenapa di sini? Ini tergantung si pembuat juga. Jadi tidak terlepas dari mungkin mungkin zaman dulu pembikinnya kalau tidak salah tahun 75 kalau tidak salah, berhubungan dengan budget. Nah, kita tidak tahu, itu urusan guru-guru saya, urusan dosen-dosen saya. Kenapa yang di sini kecil, di situ yang gede? Tapi yang jelas saya sudah tahu kuda apa yang dinaiki oleh Pak Dirman. Pak Dirman nah, itu ya. Jadi di skripsi saya itu akan saya terangkan semua.
begitu mendetail seperti Iya. itu Pak ya. Harus, karena begini, anatomi itu tidak boleh ditipu. Anatomi itu apa adanya. Kalau itu kudanya peranakan Pakistan itu tinggi dan besar. Jadi kalau kita buat kecil itu akan jadi lucu. Nah, nanti kalau ingin tahu lebih lengkapnya nanti silahkan dipelajari di skripsi saya. Oke. Bisa seperti itu Pak ya, boleh dipelajari Pak. Boleh. Ya? Sahabat Rupa, jika ingin bertanya lebih lanjut tentang materi skripsi Pak Yusman tentang Jenderal Sudirman, bisa tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa terus tonton channel Galeri Patung Yusman dan juga like dan subscribe. Juga nyalakan terus tanda loncengnya. Sampai jumpa di episode mendatang.